Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Polres Ponorogo kembali menunjukkan kepedulian sosialnya dengan membagikan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan. Polres Ponorogo menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo beberapa waktu lalu. Dalam menyalurkan bantuan ini, Kapolres datang langsung ke rumah-rumah warga yang membutuhkan bantuan. Ia tak segan datang langsung ke pelosok-pelosok untuk menemui warga. Bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan di tengah kesulitan ekonomi. Kegiatan ini rutin digelar sebagai bagian dari komitmen Polri untuk menunjukkan sikap humanis kepada masyarakat, bahwa polisi tak sekedar hadir dalam penindakan hukum, tapi juga dalam sosial. Antusiasme warga terlihat saat mereka menerima langsung bantuan tersebut. Kehangatan dan kebersamaan terjalin dalam momen bakti sosial ini. Kapolres Ponorogo menyampaikan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk hadir dalam setiap lapisan masyarakat, membawa dampak positif dan menjaga keamanan serta kesejahteraan warga. Dari Humas Polres Ponorogo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaksanakan sosialisasi tentang SIM C. Satu berbeda dengan SIM C biasa. SIM C1 adalah surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc sampai 500 cc. Kendaraan bermotor sejenis yang menggunakan daya listrik. Aibda Yuhana, personel Satlantas Polresta Banyumas akan menjelaskan untuk Anda. Salam presisi, Sobat Lantas sudah tahu belum? Sekarang SIM C digolongkan menjadi 3 macam, yaitu SIM C, SIM C1, dan SIM C2. Nah, saat ini Satpas 1414 Polresta Banyumas sudah dapat menerbitkan SIM C1. Bedanya apa sih dengan SIM C biasa? Bedanya adalah peruntukan dan mekanisme ujiannya. SIM C1 untuk kendaraan berpublikasi 250 cc sampai dengan 500 cc. Dan syaratnya Anda harus sudah memiliki SIM C setidaknya 1 tahun. Ujian prakteknya juga menggunakan motor sesuai spesifikasi tersebut. Nah, bagi yang mengendarai kendaraan di atas 250 cc, segera perbarui SIM-nya menjadi SIM C1. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Polda Kalteng menggelar apel kesiapsiagaan. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, dan dihadiri Gubernur Kalteng dan instansi terkait lainnya. Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng menegaskan komitmen jajaran Polda Kalteng dalam menanggulangi Karhutla, mulai dari tingkat Polda hingga Polsek. Hari ini kita dapat melaksanakan apel siaga penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2025 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Adapun tujuan dilaksanakan apel siaga Karhutla ini adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dan sarana prasarana, yaitu sumber daya manusia, peralatan, serta dukungan logistik dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah secara optimal. Pemirsa, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, jajaran Polsek Siluk, Ngurai Polres Kutai Barat, Polda Kaltim menggelar program inovasi Si Paling Presisi, yaitu dengan melaksanakan edukasi melalui program Ngopi Sek. Kapolsek Siluk, Ngurai Polres Kutai Barat menegaskan bahwa inovasi pelayanan ini berfungsi sebagai layanan pengaduan masyarakat terhadap berbagai kejadian yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Gimana Pak Agung? Jadi nanti SPK bisa membuka pelayanan terkait dengan yanduan, kemudian NKB, kemudian SKCK-nya. Nanti Pak Agung, apa yang dikonsultasikan, berikan pemecahan masalahnya. Dan jangan lupa, ajak masyarakat kita untuk ngopi. Siap, Komandan. Mana kita hari ini? Pokoknya jalan. Kasih tahu tuh, siap. Jadi gitu ya, ya. Gak tahu juga orang ini Pak. Makanya itu kasih tahu gak dengar. Ngopi sih. Jadi Polsek Siluk Ngurai Polres Kutai Barat sekarang ada program namanya Si Paling Presisi dan Ngopi Se. Ngobrol, opini, solusi, edukasi, dan konsultasi. Nah gitu dong Pak Babin. Hari sudah habis. Ayo ngopi. Ngopi nih. Ya, mantap. Enaknya. Ulu nih Pak, Kang Hilang ATM. Oh ATM Kang, Saya mau tanya nih Pak. apa? Saya mau bikin SKCK buat kerja. Oh bisa. Mumpung ada program ini Pak. Ya, kena dibuatkanlah. Apabila bapak-bapak memerlukan pelayanan dari kami bisa membuatnya di tempat tanpa perlu datang ke polsek bapak-bapak. Pak, mau lapor. Lapor apa? Ada yang mencuri. Mencuri apa? Mencuri hati saya. Siapa? Bang Kobus. Pemirsa, Polres Blitar, Polda Jawa Timur berkomitmen kuat dalam membangun zona integritas secara berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi dan semakin dipercaya masyarakat. Polres Blitar AKBP Arif menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari reformasi birokrasi menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM untuk mewujudkan Polri yang presisi, transparan, dan berintegritas. Selamat pagi. Siapa kita? Siapa kita? Korupsi. Melayani. Polres Blitar. Pemirsa, supporter resmi Bayangkara Presisi FC akhirnya dibentuk di Kalimantan Selatan. Ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Polda Kalimantan Selatan resmi membentuk Elbara Kalsel pada Sabtu 17 Mei 2025. Elbara merupakan basis supporter pertama di Indonesia untuk mendukung Bayangkara Presisi FC. Inisiatif yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyando Yuda itu mendapat apresiasi dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Menurutnya Elbara Kalsel menjadi supporter pertama yang memiliki struktur resmi dan suportif di Indonesia. Pertama saya menyampaikan apresiasi pada Pak Kapolda dan jajaran. Baru pertama kali ini Bayangkara Presisi FC yang punya supporter diawali dari Polda Kalimantan Selatan. Saya sangat bangga sekali dan saya memberikan apresiasi pembentukan struktur ini betul-betul luar biasa. Oleh sebab itu, semoga dengan supporter yang sportif ini bisa memberikan warna pada saat pertandingan. Jadi kesan hiburan, kesan kebersamaan, dan sportivitas yang hari ini diiklarkan di depan oleh Pak Kapolda, depan kita, semoga menjadi contoh teladan supporter-supporter di Indonesia. Kan hari ini ada dua kegiatan, Pak Kapolda tadi menyampaikan yang satu adalah pembentukan struktur Elbara,
Yang kedua adalah safety riding. Jadi pentingnya keselamatan berlalu lintas. Karena tadi sambutan Pak Kapolda bahwa angka kecelakaan masih tinggi, kita perlu mendidik masyarakat untuk disiplin dirinya sendiri untuk keselamatan. Saya berkaca-kaca, saya bangga, saya gembira, dan ini bisa dikelola oleh Pak Kapolda, oleh Pak Dirlantas, sehingga ini menjadi role model. Jangan ada stigma bahwa supporter itu rusuh, tetapi ini supporter yang tertib, supporter yang sportif, supporter yang kata Pak Kapolda tadi, pemain yang ke-12. Jadi di sepak bola itu kan ada pemain, ada manajemen, ada kru, dan supporter inilah pemain yang ke-12, menentukan juga kemenangan. Pada kompetisi musim 2025 hingga 2026 nanti, Bayangkara Presisi FC akan berlaga di Liga 1 Squad. Di bawah naungan Polri ini baru saja promosi dari Liga 2. Saat ini Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai home base, sementara Kalimantan Selatan menjadi basis supporter pertama mereka. Di momen pembentukan Elbara ini dilakukan juga kampanye keselamatan berkendara untuk menekankan pentingnya disiplin lalu lintas di Kalimantan Selatan. Karena itu Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengajak seluruh supporter untuk menjadi pelopor keselamatan di jalan raya. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, program pariwisata lintas negara baru saja diluncurkan di Batam akhir pekan tadi. Polda Kepulauan Riau berkomitmen mendukung pengamanan objek vital nasional dan mengembangkan pariwisatawan di kawasan tersebut. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menghadiri peluncuran program Jiran Istimewa atau JIWA, sebuah inisiatif promosi pariwisata lintas batas antara Johor dan Kepulauan Riau. Program Jiran Istimewa atau JIWA ini diluncurkan pada Sabtu akhir pekan kemarin pada 17 Mei 2025. Program ini merupakan hasil kerjasama KJRI Johor Bahru, Pemprov Kepri, dan Industri Pariwisata Johor Kepri yang bertujuan untuk mempererat hubungan dan mempermudah akses wisata berbasis kedekatan geografis dan budaya. Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad juga menegaskan Polda Kepri akan mendukung pengembangan maupun segala terobosan baik yang dilakukan, termasuk juga dalam urusan pariwisata. Mendukung atau menunjang program Kasta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, tentunya dari sektor iklim, usaha, investasi, dan pariwisata ini harus kita dukung seiring dan sejalan dengan program yang baru saja diluncurkan pada petang hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 oleh Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Nyanyang Haris, juga didampingi oleh Bapak Konjen Republik Indonesia untuk Johor Bapak Sigit, dan seluruh pejabat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya kami dalam hal ini dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, tentunya sejalan dan seiring dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Setiap orang yang akan berkunjung dalam tujuan berwisata tentunya harus mempunyai rasa aman, kemudian tertib, bersih, sejuk, dan terakhir wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara yang berkunjung ke wilayah Kepulauan Riau ini harus dijamin keamanannya. Nah, dalam hal ini kami memastikan kembali bahwa dengan peran dari semua pihak melalui tourism oriented policing atau protective services, tentunya di sini kita bersatu padu. Dan juga kita ketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan destinasi pariwisata terbesar di Indonesia setelah Bali dan Provinsi Jakarta. Tentunya keberlanjutan atau sustainable dalam rangka pengamanan daerah wisata ini harus dapat kita tunjukkan dengan hadirnya negara untuk melindungi masyarakat Indonesia dan juga untuk wisatawan yang akan berkunjung dari luar negeri. Demikian. Melalui program Sabta Pesona, Polri telah mendukung suasana wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan ramah, serta memberikan kenangan positif bagi wisatawan. Polda Kepri terus menjalin sinergitas dengan berbagai pihak, termasuk mitra internasional, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan. Selain itu, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad juga mengimbau kepada masyarakat
untuk menggunakan layanan call center 110 dan mengunduh Super Apps Polri guna mendapatkan layanan kepolisian yang cepat dan mudah. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Press yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.